Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, malam ini kita akan bahas tentang family business, yaitu kutukan generasi ketiga. Okay, the curse of the third generation. Yang mana pada kesempatan kali ini kalau di beberapa peradaban juga muncul. Jadi bukan hanya di Barat saja, di Indonesia saja, atau di Cina dan sebagainya, tapi hampir merata ada di beberapa peradaban. Oke, kali ini kita akan buktikan benarkah atau kutukan generasi ketiga ini hanya sebagai mitos atau fakta. Baik, silahkan disimak video saya baik-baik ya guys. Oke guys, berdasarkan data 95% bisnis keluarga gagal di generasi ketiga. Oke, sekarang coba kita lihat atau amati di sekeliling kita, benar nggak tuh? Oke, dalam dunia bisnis ada bisnis-bisnis keluarga yang beroperasi secara turun-temurun, mungkin yang dari zaman kakek neneknya dulu ada seperti itu, dan kemudian dikendalikan oleh generasi sang pendiri tadi kepada anaknya, kepada cucunya dan seterusnya. Kemudian diturunkan juga kepada mungkin sampai 7 turunan ya kan. Pertanyaannya, kira-kira dari sang pendiri sampai generasi keberapa bisnis itu akan tetap beroperasi? Oke, menurut berbagai survei di luar negeri seperti Harvard Business School, kemudian The Economist Intelligence, lebih dari 95% bisnis keluarga tidak bisa bertahan melewati generasi ketiga. Artinya, bisnis tersebut hanya berdiri sampai generasi cucu pendiri saja. Kalau dalam bahasa kita ya sampai generasi ketiga dari yang mendirikan, anaknya, kemudian cucunya, berarti ada 3 generasi. Oke, memangnya kira-kira apa faktor yang menyebabkan kegagalan bisnis tersebut sampai-sampai ada istilah kutukan generasi ketiga? Oke, terus tetap tonton video ini ya, karena akan saya lanjutkan penjelasan. Oke guys, kita lanjutkan lagi mengenai faktor penyebab generasi ketiga itu sebagai kutukan. Oke, salah satu faktor penyebabnya ialah bisnis mengalami kejatuhan saat dipimpin oleh generasi ketiga adalah motivasi mereka untuk mengembangkan atau menjaga usaha keluarga tidak sebesar kakek dan neneknya ataupun orang tuanya, sebab mereka tidak sempat menyaksikan perjuangan kakek nenek dan orang tuanya dalam mengembangkan bisnis tersebut. Oke, mereka tinggal menikmati dan meneruskan bisnis yang sudah berkembang. Oke guys, adapun salah satu contoh bisnis keluarga yang bisa dibilang hampir bangkrut ialah brand Gucci, yaitu brand fashion, yang mana Gucci pernah hampir bangkrut dengan modal negatif minus 17,9 juta dolar. Oke, saat dipimpin oleh generasi ketiganya. Masalah ini disebabkan konflik antara sepupu dan eksperimen bisnis yang gagal. Kondisi perusahaan fashion ini baru bisa pulih setelah cucu sang pendiri dipaksa keluar dari perusahaan tersebut. Kemudian muncul lagi, kutukan generasi ketiga itu fakta atau hanya mitos? Oke, ternyata kutukan tersebut tidak berlaku untuk semua bisnis guys. Survei dari bisnis Harvard mereview terkait kesuksesan setiap generasi dalam memimpin bisnis menunjukkan bahwa generasi pertama hanya berhasil 30%, sementara itu generasi kedua hanya berhasil 13% dari generasi 30% tersebut. Adapun generasi ketiga hanya sukses 5% dari 13% tadi. Oke, jadi sebenarnya setiap generasi punya potensi kesuksesan dan kegagalan. Yang lebih kurang ya setara lah. Beberapa bisnis pun telah membuktikan kalau mereka bisa bertahan melewati 3 generasi dan terus berkembang besar. Contohnya Grup Cikutra, Sinarmas Group, Toyota, dan Mitsubishi serta banyak yang lainnya guys. Oke guys, tadi kita ambil satu contoh, sekarang adalah bisnis keluarga yang dijalankan oleh Victor R. Hartono ataupun cucu pendiri Jarum ini. Saat ditanya, dari kecil saya sudah tahu kutukan generasi ketiga akan hancur katanya. Bukannya cemas, Victor malah jadi bukannya cemas, Victor malah menjadikan mitos ini sebagai penyemangat dirinya. Jadi misi ini adalah misi hidup saya. Pokoknya kalau bisa hancurnya tidak di generasi saya katanya. Kemudian Victor, kita ketahui Victor adalah generasi ketiga dari keluarga pengusaha Hartono, pemilik grup Jarum. Ayahnya Robert Budi Hartono sekarang menjadi dirut Jarum. Adapun kakeknya Oi Wigoan, pendiri perusahaan rokok Jarum. Untuk mengantisipasi kutukan itu, Victor mengatakan perlu ada investasi di struktur bisnis keluarga dan menyiapkan penerus-penerus seperti anak serta cucunya. Namun yang terpenting adalah mesti ada struktur pemerintahan ataupun manajemen dalam keluarga yang bisa diterima oleh anggota keluarga lainnya. Victor menyebutkan konsorsium para sepupu. Konsorsium ini bertugas membahas hal-hal strategis dalam bisnis keluarganya. Dengan demikian, bisnis keluarga akan berjalan lebih terarah.
Contoh, kami mau terarah. Contoh, kami mau invest di bidang ini, dibahas di dalam konsorsium. Kalau tidak usah, ya sudah, tak usah investasi. Kata Victor tadi, menurutnya konsorsium ini tidak bisa didelegasikan oleh orang lain dan harus anggota keluarga sendiri karena lebih mengerti. Selain itu, harus dipastikan juga bila ada anggota keluarga yang tidak mau berbisnis maka dapat memilih untuk keluar. Hal ini diperlukan supaya bisnis keluarga fokus berjalan tanpa ada gangguan dari dalam. Meski begitu, Victor tetap berpegang pada prinsip hidup yang mengantarkannya hingga posisi saat ini. Menurut dia, beberapa prinsip yang senantiasa dipegang dalam hidupnya tetap hal itu terangkum dalam satu kalimat. Kita mesti memperlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Oke, itu prinsip hidup beliau ya. Oke, jadi keluarga Hartono saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Pemilik jarum ini diperkirakan menguasai kekayaan 32,3 miliar US dollar. Oke, itu ya guys.